kenali minat dan hobi kamu, ya. Kamu ini lebih berminat kepada olahraga yang di dalam ruangan atau di luar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Adiaksa. Berjumpa lagi nih dengan kita dalam acara Adiaksa Podcast. Kali ini bersama saya Ferdi Gazazehaki sebagai host dari Adiaksa Podcast pada episode kali ini. Saya saat ini bersama dengan Ibu Zuma Nairo. Halo Bu Zuma, bagaimana kabarnya? Halo Ferdi, Alhamdulillah baik. Ferdi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Zuma, boleh Ibu perkenalan diri dulu ya supaya teman-teman kita bisa lebih kenal dan lebih dekat lagi nih dengan Ibu. Karena bisa aja Oke, nih baik. penonton podcast kita ada beberapa yang belum tahu nih Ibu Zuma. Boleh Oke, Ibu baik. Terima dipersilakan. kasih, Ferdi. Oke, baik teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ibu Zuma. Ibu Zuma Nairo, bisa dipanggil Bu Zuma atau salah satu guru PJOK yang mengajar di SMP Negeri 12 Kata. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas tentang memulai sesuatu yang produktif dalam konteks olahraga. Baik, langsung saja kita mulai podcastnya. Mengapa memulai sesuatu yang produktif di bidang olahraga dianggap sangat penting bagi kesehatan kita dan kebugaran seseorang, Bu? Ya, that's a good question. Jadi, olahraga dengan kebugaran dan kesehatan ini adalah sesuatu hal yang saling memiliki atau saling berkesinambungan ya. Dia memiliki korelasi. Ketika kita berolahraga, kita kan bergerak ya, kita bergerak, tubuh kita semuanya bergerak, dan otomatis kita akan berpengaruh pada tubuh kita yang bugar, yang semakin bugar. Ketika tubuh kita bugar, kita akan selalu terjaga kesehatannya, seperti itu. Alasannya kenapa? Pertama, olahraga itu bisa meningkatkan kondisi jantung dan paru-paru. Jadi, olahraga itu bisa meningkatkan kapasitas paru dan kekuatan jantung, ya. Dengan olahraga yang teratur, seperti contohnya kita bisa berjalan ya, olahraga yang paling sederhana itu bisa kita lakukan itu berjalan ya. Berjalan ini akan membantu tubuh kita untuk lebih efisien ketika ketika jantung kita baik, paru-paru kita baik, itu akan memudahkan tubuh untuk melakukan uh, apa namanya, mengirimkan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi olahraga ini membantu untuk apa namanya, membantu meningkatkan kekuatan dari jantung dan paru-paru agar bisa mengirimkan atau mentransfer nutrisi ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu olahraga bisa meningkatkan atau menjaga kekuatan tubuh dan fleksibilitas tubuh atau dalam hal ini lebih dikenal dengan kebugaran komponen-komponen kebugaran jasmani ya. Kalau misalkan di kelas 7, di kelas 8 ada materinya tentang kebugaran jasmani, olahraga ini bisa membantu meningkatkan komponen tersebut ya. Yang kedua, selanjutnya olahraga ini bisa membantu mengontrol berat badan ya, mengontrol berat badan. Jadi ketika kita melakukan olahraga yang fokusnya ini untuk membakar kalori atau membantu meningkatkan kesehatan otot, nah itu bisa membantu kita untuk menjaga berat badan, gitu ya. Kemudian selanjutnya olahraga ini mampu meningkatkan kesehatan mental. Kenapa? Uh, Kesehatan mental ini sangat dipengaruhi
dari olahraga, ketika kita bisa berolahraga, ketika kita berolahraga itu akan memacu tubuh untuk meningkatkan hormon endorfin atau hormon yang bisa membuat kita bahagia, ya. Jadi eh, hormon bahagia ini akan diproduksi ketika kita berolahraga. Otomatis itu akan mengurangi kita dari rasa kecemasan, rasa stres, dan lain-lain. Nah, itu mengapa kita merasa bugar, otomatis kesehatan kita akan terjaga seperti itu. Berarti olahraga ini sangat penting sekali ya, Bu, Kalau untuk kesehatan kita. iya, iya, sangat penting sih menurut Ibu sangat penting. Jadi setiap hari itu kalau bisa berjalan saja itu sudah kalau misalkan Ferdi misalkan nih ya rumahnya dekat lebih baik berjalan kaki saja atau bersepeda ya kalau rumahnya jauh boleh naik busway kan kalau misalnya naik busway kita kan ada ya kalau kita jalan gitu ya nah sebaiknya boleh pakai itu secara sederhana ya olahraga sederhana yang bisa kita lakukan itu berjalan gitu. Oh, baik-baik. Berarti untuk olahraga ini bukan hanya untuk kesehatan fisik, melainkan juga untuk kesehatan mental. Seperti itu ya, Bu. Iya, berpengaruh ke mental juga. Kira-kira nih menurut Ibu, apa saja sih manfaat fisik dan mental yang bisa kita peroleh ketika seseorang mulai berolahraga secara teratur? Nah, ketika seseorang sudah memulai rutinitasnya, sudah memulai konsistensinya dalam berolahraga, ini manfaat fisiknya ya. Manfaat fisiknya ini yang tadi Ibu sudah sebutkan, yang meningkatkan kondisi jantung dan paru-paru itu ya. Kemudian apa namanya mengontrol berat badan, meningkatkan kekuatan otot, mobilitas atau kebugaran jasmani, meningkatkan performa fisik, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika kita sudah berolahraga, otomatis kita akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi ketika kita berolahraga, contohnya seperti ini Ferdi. Contohnya kita bandingkan dia yang rajin berolahraga sama dia yang jarang berolahraga. Olahraga ini bisa membantu kita untuk memperkuat massa otot, ya. Kesiapan otot, massa ototnya itu semakin kuat ketika kita bisa rajin berolahraga. Nah, ketika nih si A itu anak yang jarang berolahraga, si B adalah anak yang rajin berolahraga, mereka berlari dan mereka terjatuh. Maka peluang si A untuk mengalami cedera itu lebih besar daripada peluang si B untuk mengalami cedera. Kenapa? Karena massa otot yang dimiliki oleh A itu lebih sedikit dibanding dengan massa otot yang dimiliki oleh B. Seperti itu. Ya, jadi olahraga ini mampu untuk uh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain sistem kekebalan tubuh, olahraga juga mampu uh, meningkatkan kesehatan tulang. Ya, jadi biasanya untuk para orang yang sudah berusia lanjut nih disarankan untuk tetap berolahraga dengan berjalan ya, berjalan untuk meningkatkan kekuatan otot supaya uh, tidak terjadi osteoporosis. Nah, sebaiknya olahraga itu dilakukan sejak dini supaya kita bisa mencegah osteoporosis sejak dini ya. Nah, itu adalah apa namanya fungsi-fungsi atau fungsi fisik atau manfaat fisik dari olahraga. Nah, selanjutnya ini manfaat mental. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, ketika kita melakukan olahraga, itu kita akan memproduksi yang namanya hormon bahagia atau biasa disebut dengan hormon endorfin ya. Nah, hormon bahagia ini atau hormon endorfin ini akan mengurangi kita yang berolahraga, mengurangi rasa cemas, tingkat stres, dan hal-hal yang misalkan kita Sabtu dan Senin sampai kita sudah beraktivitas yang membuat kita mungkin penat ya.
Nah, hari Sabtu Minggunya kita bisa berolahraga atau mungkin misalkan kita dari Senin sampai Jumat ini kita beraktivitas padat sekali, kita bisa sisipkan dari setiap paginya atau sorenya kita untuk berolahraga hanya untuk sekedar berlari atau jogging atau berjalan, ya. Seperti itu, karena itu bisa mengurangi kita dari kecemasan dan stres gitu ya. Kemudian meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik membantu merangsang produksi neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah uh, sesuatu yang meningkatkan suasana hati. Jadi bisa membuat kita itu merasa senang. Ketika kita olahraga, kita itu akan merasa senang. Seperti itu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Gimana bisa meningkatkan rasa percaya diri? Contohnya ketika kita berolahraga, otomatis kita akan terjaga dong kondisinya. Katakanlah kita akan terjaga dari obesitas. Nah, ketika kita terjaga dari obesitas, kita akan semakin percaya diri, ya kan? Ketika kita merasa bugar, ya, ketika kita merasa bugar, kita akan semakin percaya diri. Jadi ada aura positifnya ketika kita rajin melakukan olahraga, gitu ya. Iya, Bu, Kemudian benar sekali. meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, itu adalah manfaat-manfaat fisik dan manfaat-manfaat mental yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah mulai rutin untuk melakukan olahraga setiap harinya. Nah, minimal kalau kita ingin melakukan aktivitas olahraga, kan ke seminggu kita ada 7 hari. Minimal kita tuh dalam 3 hari melakukan aktivitas olahraga supaya kita tetap terjaga nih kebugarannya, kesehatannya, seperti itu. Nih, bagaimana sih seseorang dapat menemukan olahraga yang sesuai dengan dirinya, dengan minat dan kepribadian mereka masing-masing? Karena kan setiap orang memiliki Sesuai dengan minat kepribadian dan ya. minat dan yang berbeda-beda kan, Bu. Jadi menurut Ibu gimana Ya. nih biar cocok atau sesuai gitu? Nah, minat kalau sesuai dengan kepribadian ini maksudnya kayak introvert sama extrovert ya, mungkin ya. Ya, Bu, Bisa kira-kira dibilang kayak begitu gitu. nggak? Nah, kalau misalkan untuk olahraga sesuai dengan minat dan kepribadian, kita kembali lagi nih tanyain yang pertama. Tanyanya adalah yang harus kita tahu adalah kenali minat dan hobi kamu, ya. Kamu ini lebih berminat kepada olahraga yang di dalam ruangan atau di luar ruangan. Karena olahraga ini banyak sekali jenisnya ya. Di dalam ruangan itu bisa kita lakukan eh, badminton, ada bola basket, bola voli, ada tenis, ada senam aerobik atau ada yoga, ada pilates, ada nge-gym, ya itu yang di dalam ruangan, ya. Nah, kalau misalkan memang kamu lebih suka di luar ruangan, itu ada banyak juga, ada lari, jogging, ada basket juga, bola basket yang di luar ruangan, yang outdoor, juga ada voli pantai, ada tenis lapangan yang di luar lapangan atau outdoor itu juga ada. Jadi, kita kenali dulu nih, kamu tuh lebih berminat atau lebih suka ketika kamu melakukan aktivitas itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, ya. Kemudian selanjutnya itu eh, kamu harus mengetahui tujuan olahraga, tujuan kamu untuk melakukan aktivitas olahraga tersebut. Entah kamu tujuannya untuk mencari banyak teman, kamu tujuannya untuk menjaga kebugaran, atau tujuannya untuk selfie-selfie aja. Kan banyak ya sekarang olahraga yang hanya untuk update status, udah selesai pulang seperti itu. Jadi kamu harus kenali tujuan dari kamu berolahraga itu apa, untuk meningkatkan kardiovaskuler atau untuk meningkat atau memperkuat otot atau untuk kamu harus tahu tujuannya itu apa. Nah, biasanya nih untuk kaum kaum introvert, dia kan susah untuk bertemu dengan apa ya, berinteraksi dengan apa ya, banyak orang, iya nggak sih kalau introvert gitu, kalau nggak Iya, salah ya, kalau Bu Zuna ya nggak salah kadang-kadang ya. mereka Nah, sulit banget berinteraksi.
Nah, lebih suka kayak menyendiri. Nah, itu bisa kamu lakukan olahraga yang di dalam ruangan. Contohnya kamu boleh melakukan yoga atau pilates atau eh, yang memang tidak banyak orang di sekitarmu gitu ya, bisa lakukan itu. Atau misalkan kan kalau misalkan introvert ini lebih butuh ketenangan ya, lebih butuh ketenangan itu bisa melakukan yoga gitu. Tapi kalau untuk kaum kaum extrovert yang apa namanya eh say hi to everybody gitu ya, nah itu kamu boleh melakukan olahraga baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, sesuai dengan minat kamu tadi. Jadi tadi yang pertama kan kita harus kenali minat ya, kamu lebih suka olahraga di dalam ruangan atau di dalam ruangan. Nah gitu, menurut ibu seperti itu. Baik. Nah, bagi teman-teman Adiaksa yang introvert, boleh tuh didengerin saran dari Bu Zuma. Kita bisa olahraga di mana saja ya, Bu? Bisa di dalam rumah ataupun di luar rumah. Atau dalam Iya. istilah Nah satu, formalnya di luar ruangan sama di dalam ruangan. iya. Nah satu lagi bisa nih Ferdi, kalau misalkan memang dia kaum introvert, kamu olahraga bisa sendiri. Kamu boleh jogging misalkan di kompleks rumah atau di mana yang memang kamu seminim mungkin untuk berinteraksi dengan orang. Kalau misalkan memang dia tidak mau di tempat ramai gitu bisa. Jadi sederhana aja. Kita ambil langkah paling simple. Yang penting kita tuh melakukan aktivitas olahraga. Baik, baik. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa saja sih Bu jenis-jenis olahraga yang populer dan beragam yang bisa menjadi pilihan bagi seseorang yang ingin memulai aktivitas fisik? Oke, baik. Sebenarnya banyak sekali aktivitas olahraga yang sekarang mulai populer ya. Apalagi sekarang ibu tuh seneng karena melihat sekarang itu banyak sekali orang yang mulai untuk rutin berolahraga. Contohnya olahraga yang paling murah itu kita sudah bahas tadi ya. Olahraga yang paling gampang dan mudah dilakukan itu berjalan. Ya, populernya orang-orang hmm, suka berlari ya, lari. Ini kebanyakan itu ketika Car Free Day ya, itu banyak banget, banyak sekali orang-orang yang pergi ke pusat kota untuk melakukan Car Free Day dan melakukan olahraga berlari. Nah, berlari ini merupakan salah satu olahraga yang paling sederhana dan murah menurut ibu ya, karena kamu cuma perlu sepatu, perlu baju, dan kamu berlari. Kamu nggak perlu alat apa-apa lagi gitu kalau misalnya kamu berlari. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kamu bisa bersepeda, ya, bersepeda. Kalau misalkan eh, apa namanya bersekolah, kamu pergi ke sekolah dengan sepeda itu juga termasuk kamu sudah melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan dancing. Nah, dance workout, dancing bisa biasanya nih bagi anak-anak yang suka K-pop, kan untuk melakukan ngikutin dance K-pop kan. Nah, dancing ini juga termasuk dalam olahraga, olahraga aerobik. Jadi supaya kamu tuh tidak bosan dalam berolahraga, boleh nih kamu olahraganya itu uh, dancing ya atau menari ya. Selain itu juga bisa dengan senam atau aerobik. Kamu juga bisa zumba itu apa namanya atau olahraga-olahraga yang menggunakan musik. Selain itu, ketika kamu ingin berolahraga supaya kamu tidak mudah bosan, kamu juga bisa, misalkan kamu ketika sedang berlari, kamu mendengarkan musik. Jadi kamu bawa earphone, kamu dengerin musik sambil berlari. Kamu mendengarkan musik sambil berjalan. Atau misalkan sedang kamu melakukan olahraga, misalkan basket ya, kamu boleh tuh bawa speaker supaya ketika kamu melakukan olahraga ini tidak boring ya, karena kamu bisa sambil bernyanyi atau misalkan bisa eh, mendengarkan musik, jadi enjoy the
activity gitu ya. Kamu jadi enjoy dan menikmati olahraga yang kamu lakukan gitu. Kalau ibu yang sering ibu lakukan ketika ibu berolahraga, ibu selalu membarengi olahraga itu dengan mendengarkan musik. Nah, supaya kita itu tidak bosan gitu. Oh, berarti sama dong Bu kayak saya. Saya kalau misalnya setiap minggu suka lari-lari pagi sambil dengerin musik. Oh, that's good, Ferdi. Bagus, bagus. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa memiliki rutinitas berolahraga sangatlah penting untuk menjaga konsistensi dalam aktivitas fisik? Rutinitas berolahraga ini sangat penting untuk menjaga konsistensi ya. Konsistensi dalam aktivitas fisik. Karena mengapa? Rutinitas ini dapat membantu menciptakan kebiasaan dan mempermudah seseorang untuk tetap pada program olahraga yang sudah dilakukan atau pada aktivitas yang telah dilakukan ya. Jadi memang ketika kita melakukan olahraga atau melakukan sesuatu hal yang baik, itu kita pasti ada tantangan dan itu sangat wajar. Penting untuk kita tetap menjaga atau tetap berusaha untuk konsisten dalam dan berkomitmen. Jadi tetap mempertahankan kayak misalkan pertama nih kita mau berolahraga, tapi rasa malasnya itu terkadang lebih besar dari eh, keinginan kita untuk berolahraga. Caranya supaya kita bisa tetap berolahraga melawan rasa malas itu bagaimana? Yang ibu lakukan adalah, yang ibu pribadi lakukan ketika ibu sudah mulai malas berolahraga, saya akan beranjak dari kasur atau dari tempat tidur, dari zona nyaman ya. Kemudian saya akan berpakaian pakaian olahraga. Selanjutnya, oh sebelumnya saya akan mandi dulu. Mandi, berpakaian yang siap untuk melakukan olahraga, memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai topi. Mau nggak mau kalau kita sudah siap untuk olahraga, kita pasti akan malu buka baju, terus kita copot sepatu lagi, ya kan? Copot sepatu lagi, pasti akan malas karena kayak ya udah dari keterpaksaan tersebut kita berolahraga ya. Nah, jadi dari hal yang sebenarnya itu cara ibu supaya ibu tuh kayak kalau misalkan melawan itu yang ibu lakukan. Jadi ibu harus berpakaian olahraga supaya kayak mau nggak mau kamu harus olahraga, mau nggak mau kamu harus olahraga. Nah, seperti itu. Jadi memang hambatan-hambatan rasa malas itu pasti ada dan itu sangat wajar. Nah, konsistensi olahraga akan menjadi bagian alami ketika kita sudah konsisten. Itu kita akan kayak terbiasa gitu ya, terbiasa melakukan olahraga. Jadi, oh kita misalkan sudah jadi sudah punya schedule, oh, jam segini saya harus melakukan aktivitas fisik. Ketika kita sudah mulai rutin, kita sudah mulai konsisten dan berkomitmen untuk melakukan itu akan menjadi kebiasaan. Dan yang kita tuh nanti secara alami akan melakukan itu gitu. Karena dan manfaatnya itu akan terus berkelanjutan bagi kesehatan dan kebugaran kita nantinya gitu. Jadi kalau kita misalkan sudah konsisten, sudah rutin melakukan, itu akan uh, secara alami. Jadi secara alami bagi kita untuk melakukan aktivitas tersebut gitu. Begitu ya, Bu. Berarti kalau misalnya kita itu malas untuk berolahraga, kita benar-benar harus memaksakan diri kita untuk berolahraga karena olahraga ini itu sangat penting bagi tubuh agar tubuh kita itu tidak mudah terserang oleh penyakit. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita sudah males, agak paksain diri aja kayak tadi yang Bu Zuma apa cara-cara yang Bu Zuma lakukan boleh dicoba, boleh ditiru sama kalian-kalian yang mungkin malas berolahraga, boleh. Jadi kayak jadi berawal dari yang kayak males, terpaksa, jadi rutin deh gitu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Bu,
Apa saja sih jenis olahraga yang cocok bagi orang-orang yang kurang bersemangat untuk beraktivitas fisik atau dalam istilah anak mudanya itu mager, Bu? Mager ya. Nah, Iya, oke. Baik, ketika kita kayak melakukan olahraga itu memang ada beberapa anak yang memang dia itu malas dan nggak suka olahraga itu ada. Bahkan eh, ketika ibu mengajar pun ada anak yang memang secara gamblang mengatakan ke ibu kayak saya nggak suka olahraga gitu. Oh, oh baik, nggak apa-apa gitu. Tapi setelah ibu mengajar, semakin ke sini dia suka dengan olahraga gitu. Jadi eh, yang pertama itu kita seperti tadi ya, kayak kita membuat suasana dalam berolahraga ini sehebat mungkin, ya, sehebat mungkin. Kita bisa selipkan eh, sambil mendengarkan lagu, atau kalian bisa melakukan olahraga ini bersama teman kalian yang mungkin satu circle atau sefrekuensi. Terus olahraga yang bisa dilakukan itu olahraga-olahraga yang bersifat menyenangkan atau menarik bagi eh, kalian masing-masing ya. Terus contohnya yang pertama itu kalian bisa melakukan tadi ya dance atau menari ya. Itu kan kalau misalkan dance gitu kan ada apa namanya ada musik-musiknya ya. Jadi itu bisa merupakan olahraga yang menyenangkan gitu ya, yang seru gitu ya. Ketika kita melakukan olahraga tersebut, ada lagi kita bisa melakukan zumba, salsa, aerobik. Nah, itu merupakan olahraga-olahraga yang seperti mirip seperti dance. Nah, kita bisa melakukan itu atau bisa dibilang itu adalah aerobik, olahraga aerobik. Nah, dia tuh menggabungkan unsur olah tubuh dengan musik ya. Jadi bisa dikatakan dengan gerak berirama. Nah, itu bisa dicoba tuh salah satunya. Terus yang kedua ini kita bisa melakukan olahraga mungkin bersepeda, mengelilingi kota ya, atau misalkan olahraganya ini olahraga air mungkin kalau misalkan memang kalian suka berenang bisa dilakukan olahraga berenang ya. Kalau misalkan kalian memang sudah uh, di kolam kan kita selain bisa melakukan berenang kita juga bisa melakukan olahraga yang have fun aja ya, maksudnya seperti olahraga kayak misalkan kita games-games kecil bisa kita lakukan di kolam renang juga kita bisa lakukan. Jadi uh, olahraganya nggak hanya berenang saja gitu ya. Nah, tapi untuk melakukan games-games tersebut kita perlu adanya partner. Jadi ketika kita berolahraga, boleh nih kita mengajak teman-teman kalian, teman-teman yang sefrekuensi atau apa satu circle ya. Sekarang kan bahasanya seperti itu ya. Ada iya, Bu. circle-circlean yang suka teman main lah istilahnya kayak teman yang suka kalian main bersama gitu ya. Kemudian eh, apa namanya bisa kalau misalnya kalian mager bisa olahraganya ini di rumah aja boleh. Sekarang tuh banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan di rumah dan kita menonton video dari YouTube ya. Di YouTube itu sangat banyak sekali video-video yang bisa menuntun kita untuk melakukan aktivitas fisik ya. Misalkan kita bisa melakukan workout ya, workout terus kemudian kita bisa melakukan dance. Kita tinggal ikutin aja. Kita buka HP, terus kita pasang di depan kita, terus kita ikutin deh dari rumah. Jadi tidak perlu pergi keluar, tidak perlu apa namanya apa panas-panasan. Kita bisa melakukannya di rumah gitu. Jadi sebenarnya banyak jalan untuk mengatasi kemageran ketika kita ingin berolahraga gitu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti olahraganya bukan hanya yang itu-itu saja, tapi kita bisa kreasikan sesuai dengan yang kita tertarik nih, mau kreasinya gimana. Oke. Wah, Ya, ternyata bermanfaat sekali ya teman-teman pembahasan pada episode kali ini. Gimana nih menurut kalian? Kalian mau lebih sering berolahraga tidak? harus Oke, dong, harus. ya. Baiklah, mungkin sekian saja untuk episode podcast pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak telah menyaksikan dari awal hingga akhir acara podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye.